Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai. Kita bersyukur saat ini kita kembali boleh bersama-sama mendengarkan renungan yang singkat. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya baca dulu ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saya beli tema mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Paulus membuka pasal 6 ini, Roma pasal 6 ini dengan mengemukakan persoalan krusial, yaitu kalau kita sudah diselamatkan karena dosa oleh anugerah Allah, bolehkah kita berbuat dosa lagi supaya anugerah itu makin bertambah banyak? Di dalam ayat yang pertama yang sudah kita baca, apakah kita boleh berbuat dosa lagi supaya anugerah Allah itu bertambah banyak? Pertanyaan ini mungkin merupakan pertanyaan yang memenuhi benak orang Yahudi ketika mereka mendengar perkataan Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 20 dan 21, dikatakan demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi makin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Di sini orang-orang Yahudi, dia memikirkan bahwa kalau mereka berbuat lebih banyak dosa, maka kasih karunia itu semakin bertambah. Itu adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaan ini mungkin merupakan yang memenuhi benak orang Yahudi ketika mereka mendengar perkataan Paulus dalam Roma 5 ayat 20 ini. Kita melihat mungkin pertanyaan tersebut juga ada dalam pikiran kita ketika kita membaca bagian ini di dalam Roma 6 ini. Paulus menjawab bahwa sekali-kali tidak. Jadi kita tidak akan berbuat dosa lagi. Supaya kasih Allah bertambah-tambah itu, mereka mikir bahwa kalau mereka berbuat lebih banyak dosa, mereka akan mendapat kasih karunia Allah yang lebih. Tapi Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak.
Apa yang menjadi alasan Paulus? Karena kita telah mati bagi dosa. Di dalam pasal di dalam ayat 2 kita membaca pasal 6 ayat 2. Sekali-kali bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita sudah mati di dalam dosa. Bagaimana kita hidup di dalamnya? Rasul Paulus berkata juga di dalam pasal 6 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan ayat 11 dikatakan demikian, hendaknya kita memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita karena Kristus. Karena Kristus telah menanggung dosa-dosa kita. Jadi kita menyalibkan diri kita, menyalibkan semua dosa, keinginan, hawa nafsu kita. Karena Kristus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Keinginan daging itu, keinginan daging kita karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di atas juta. Di dalam ayat 3 dan 5 nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat 3 dan ayat yang kelima. Ayat 3 saja saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis oleh Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita yang sudah dibaptis dengan Kristus, kita sudah dibaptis di dalam kematiannya. Mematikan manusia lama, hidup kita menjadi baru. Manusia yang lama kita matikan dan tidak menjadi budak dosa lagi. Kita hidup baru, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak menjadi budak dosa lagi. Dalam ayat 7 dikatakan demikian, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang sudah mati bagi dosa, dia hidup. Dia tidak hidup lagi dalam dosa, tapi dia hidup di dalam Kristus Yesus. Dan kita melihat tidak memungkinkan, sebab dosa berkuasa atas anugerah keselamatan Allah adalah kita telah mati bagi dosa-dosa kita. Kita sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita sekarang sudah dibebaskan oleh Allah dari dosa. Kita tidak diizinkan untuk berbuat dosa lagi. Dan kalau kita di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa-dosa kita, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kubangan dosa? Kalau kita sudah mati di dalam dosa, tapi kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, bagaimanakah itu mungkin terjadi dalam hidup kita? Jika di dalam Kristus kita sudah bebas, kita sudah dimerdekakan, bisakah kita hidup kembali dalam kubangan dosa? Paulus ingin menegaskan
sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan dari Allah. Dia menegaskan kita tidak akan betah hidup dalam dosa lagi. Kita yang sudah menerima anugerah Allah, tidak mungkin kita betah hidup di dalam dosa lagi. Pasti kita akan hidup menurut kebenaran daripada firman Allah dan hidup selalu di dalam anugerah Allah yang merupakan bagian hidup Allah dalam Yesus Kristus. Dalam ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah mati dalam dosa, kita hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang bertanya, bagaimana kita hidup bagi Allah? Yaitu hidup dalam kasih karunia. Di dalam ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak akan menyerahkan hidup kita kepada segala dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan daging. Dosa itu jangan lagi masuk di dalam diri kita. Orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima penebusan dosa daripada Allah, sekali-kali dosa itu jangan masuk lagi, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, melainkan hidup berserah kepada Allah. Kita tidak hidup berbuat dosa, tapi hidup berserah kepada Allah. Serta siap sedia kapanpun kita senantiasa membuang segala perbuatan-perbuatan dosa itu, melainkan hidup berserah kepada Allah, serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai oleh Allah. Kalau kita sudah dibenarkan, kita sudah dilepaskan dari dosa, jangan kita kembali kepada dosa lagi. Kapanpun Tuhan akan memakai kehidupan kita, boleh menjadi alat dan saluran berkat-Nya. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya berdasarkan penyelamatan, Paulus itu dia adalah orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih betah hidup dan senang hidup di dalam dosa, dalam lumpur dosa. Sesungguhnya imannya itu patut diragukan. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita sudah dilepaskan dari dosa, tapi kita masih berbuat dosa, Rasul Paulus mengatakan bahwa imannya itu perlu diragukan.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus tidak akan merasa nyaman berbuat dosa dalam kehidupannya. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, orang-orang yang sungguh-sungguh dia tidak mungkin betah tinggal di dalam dosa. Sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Bagaimanakah dengan kehidupan saudara dan saya? Kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Bagaimanakah keadaan kita saat ini? Apakah kita masih bertekun di dalam dosa? Biarlah kita sekali-kali mengatakan tidak. Dan Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberikan anugerah-Mu yang besar sebagai orang-orang yang berdosa, yang harusnya dihukum. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, Engkau sudah menghapus segala dosa kami. Biarlah sebagai orang-orang percaya, kami tahu menghargai Tuhan segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, pakai seluruh jemaat GPDI El Shaddai boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang setia melayani pekerjaan-Mu. Berikan kekuatan hikmat yang bertambah-tambah, marifat dan kuasa wibawa, kemampuan di dalam memimpin jemaat GPDI El Shaddai. Terima kasih, memberkati call center yang dengan setia melayani kami, balas berkati dengan limpah-limpah, beri kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Tuhan, Engkau melindungi, memeliharakan yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Allah, yang menyelamatkan dan mendidik jemaat GPDI El Shaddai supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya jemaat GPDI El Shaddai hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.